Eh, kita lanjutkan lagi materi yang kemarin. Om Swastiastu. Materi kita kali ini yaitu tentang menentukan gradien atau kemiringan suatu garis, ya. Nah, menentukan kemiringan suatu garis pada persamaan garis lurus, ya, kemarin kan sudah kita pelajari, ya, menggambar suatu garis kan gitu. Nah, sekarang kita pelajari tentang kemiringannya, dan ternyata kemiringan suatu garis itu memiliki nilai, ya. Nah, nih, gradien garis itu adalah suatu kemiringan garis, ya, pada koordinat kartesius. Nah, gradien tersebut diperoleh dari perbandingan antara komponen nilai x, komponen y dan komponen x, ya, sumbu x dan sumbu y. Nah, ini misalkan nih ada garis nih yang warna orange nih. Nah, dia kan miring, posisinya kan miring, ya. Nah, kemiringannya ini disebut dengan gradien, ya. Kemiringannya ini kita sebut dengan gradien, ya. Nah, gradien inilah yang memiliki nilai, ya. Nah, sekarang itu yang akan kita cari. Nah, gradien suatu garis yang pertama yang melalui persamaan y sama dengan mx tambah c. Perlu kita ketahui bahwa m ini, ya, ini adalah gradien, ya. Nah, y sama dengan mx ditambah c, di mana m ini adalah gradien. Nah, kita perhatikan dulu, m ini ada di mana. Nah, m ini berada di depannya x, maka yang di depan x itu adalah sudah pasti gradien, dengan syarat bentuknya itu ada bentuk persamaannya itu adalah y sama dengan mx tambah c. Berarti y-nya tidak bawa angka, ya. Y-nya tidak bawa angka, terus x-nya bawa angka. Tidak ada tanda sama dengan di sini, ditambah dengan c. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan gradien. M-nya ini berbentuk y sama dengan mx tambah c. Bapak kasih contoh. Ini ada 3. Tentukanlah gradien garis dari y sama dengan 2x tambah 3. Nomor B, 2y sama dengan 2x 6x kurang 1. Dan yang C, 2x tambah 3y sama dengan 7. Oke. Nah, kita jawab. Cari gradiennya. Perhatikan yang pertama, y sama dengan 2x tambah 3. Nah, tadi kan sudah Bapak bilang, kalau melalui suatu persamaan, ya, gradiennya itu selalu berbentuk y sama dengan mx tambah c, kan gitu, ya. Dimana kalau sudah berbentuk seperti ini, berarti yang di depan x itu adalah gradien. Ini m-nya ini adalah gradien. Oke. Nah, perhatikan. Ini y sama dengan 2, ini kan berarti m, ya. 2x tambah 3 berarti y sama dengan ini m, ya. Ini x, ini tambah c. Berarti gradiennya berapa? Ya, gradiennya itu adalah 2. Nih di depan x, ya. Bisa dipahami, ya. Contoh yang kedua, 2y sama dengan 6x kurang 1. Apakah sudah berbentuk y sama dengan mx tambah c? Sudah? Oh, enggak, ya. Ini bukan berbentuk y sama dengan mx tambah c. Kenapa? Perhatikan y-nya bawa angka, ya. Bawa koefisien namanya. Nah, karena dia bawa koefisien berarti tidak bisa langsung si 6 ini adalah gradien, enggak boleh. Berarti ada prosesnya lagi sedikit, yaitu dengan cara menyeberangkan angkanya ke sebelah kanan, ya. 2y berarti 2 kali y, jika kita seberangkan akan menjadi pembagian, ya. Maka y sama dengan 6x kurangi 1 dibagi 2, ya. Nih 2-nya ini menjadi per 2 gitu, ya. Nah, 6x kurang 1 per 2. Sudah bisa dipahami, ya. Nah, lanjut. Kita hitung bahwa 2-nya ini adalah miliknya si 6x dan si 1, ya. 2 si 1, maka y sama dengan 6x per 2 dikurangi 1 per 2. Kita pecah dia, ya. Kita pecah, ya. Sehingga
Y sama dengan, kita sederhanakan, 6 bagi 2 dapatnya 3. 3 apa? 3X dikurangi 1/2. Oke. Nah, pertanyaannya apakah sudah berbentuk Y sama dengan MX tambah C? Nah, Y sama dengan ini MX plus 1 minus ya. Plus C ini sebagai C. Ya, sudah berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya itu sudah pasti di depan X, yaitu 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lanjut contoh yang ketiga. C ya, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 7. Nah, apalagi bentuk seperti ini nih, jauh sekali bentuknya. Ya, tidak sama dengan ini. Karena tidak sama ya, kita bentuk dia seperti itu ya. Kita bentuk, kita seberangkan satu persatu. Yang suruh kita nyebrang yang pertama adalah si 2X kan. Nah, menjadi gimana? Ini kan bentuk penjumlahan ya, ini tandanya positif. Nyebrang dia akan menjadi negatif, menjadi 3Y ini sudah pergi, berarti masih tinggal si 3Y ya, ini sudah pergi dia ke sana, menjadi 3Y sama dengan min 2X ditambah 7 ya. Nah, ini gimana bertambah nih? Perhatikan tandanya dia kan positif, maka di sini jadi plus. Oke. Nah, terus lanjut, maka Y sama dengan si 3 kita suruh nyebrang ya, bentuk perkalian menjadi pembagian sama seperti yang di sini ya, hampir sama dengan yang ini ya. Nah, itu. Nah, jadi Y sama dengan min ya 2X tambah 7/3. Sehingga kita pecah, 3 ini miliknya si 2 dan si 7, maka menjadi min 2X/3 ditambah 7/3. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah berbentuk Y sama dengan MX tambah C? Nah, atau kita uraikan lagi sedikit boleh. Oke, menjadi Y sama dengan, nah, kita kumpulkan angkanya menjadi 2/3 X ditambah 7/3. Apakah sudah berbentuk sama dengan Y sama dengan MX tambah C? Ya, sudah. Sehingga M-nya itu adalah di depan X, yaitu negatif 2/3. Oke. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, yang kedua, gradien garis melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2. Ya, tadi melalui suatu persamaan ya, sekarang melalui dua buah titik namanya, atau titik X1 Y1 dan X2 Y2. Oke. Nah, suatu garis yang melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2, gradiennya itu adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Ini rumusnya ya, itu rumusnya. Kita pelajari contoh nih, M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contoh, tentukanlah gradien garis yang melalui, nah, yang pertama misalkan pangkal koordinat, misalkan tahu pangkal koordinat. Nah, pangkal koordinat itu titiknya adalah 0,0 ya. Dan juga melalui titik 3,12. Nah, yang B min 3,5 dan 6,1. Kita jawab yang A dulu. Ya, kita jawab yang A. Pangkal koordinat itu sama dengan 0,0 dan 0,0 ya. Dan melalui titik 3,12. Aduh, yang mana sih namanya X1 Y1 dan X2 Y2? Nah, itu perlu kita pahami, kita harus tahu. Yang namanya X1 Y1 dan X2 Y2 bisa kita buat seperti ini. Nah, ini dia. Ini sebagai X1 ya, ini 0 yang ini sebagai X1, X Y1-nya yang ini. Oke. Terus dan mana X2 Y2? X2 Y2 kita ambil dari sini ya. Nih, ingat nih, X ini Y, ini X ini Y ya. Nah, ini X2 Y2, ini harus ditandai ya, biar nanti tidak salah dalam proses menghitung.
mana X1 Y1, mana X2 Y2, silahkan ditandai ya. Nah, baru kita hitung. Maka untuk mencari gradiennya, karena dia melalui dua buah titik, maka gunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kalau sudah benar masukkan rumus, masukkan angka-angka ini. Ini kan udah kalian tandai ini ya. Maka M sama dengan Y2. Oh, ini Y2, masukkan 12 ya, masukkan 12. Y1, oh, mana Y1? Oh, ini Y1, masukkan 0. X2, oh ini X2, mana X2? Oh, ini 3, masukkan 3. X1, mana X1? Oh, ini dia 0, masukkan 0. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, sekarang maka M sama dengan 12 kurang 0, 12. Betul ya? 3 kurang 0, 3. Maka M sama dengan, sederhanakan, 12 bagi 3 sama-sama bagi 3, maka M sama dengan 4. Ya, sama-sama dibagi 3. Maka gradiennya itu adalah 4. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang lagi satu. Yang nomor B kita jawab. Gradien garis yang melalui titik min 3, min 5 dan 6,1 yang melalui dua buah titik lagi. Sama dengan yang tadi. Ya, kita jawab. Nah, gradien garis yang melalui titik min 3, min 5 dan 6,1 ya. Cari dulu X1 Y1. Oh, ini X1, ini Y1. Tentukan ya. Ini X, ini Y, berarti ini bagian pertama. Ini X, ini Y, ini bagian kedua gitu. Tandai saja biar nanti tidak salah masukkan angka. Oke. Nah, maka X2 Y2-nya ini. Oke. Kadang terbalik tidak masalah. Oke. Nah, maka M atau gradiennya kita akan cari gradien M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. KM sama dengan 1 kurangi. Nah, Y2, oh ini 1, masukkan 1. Y1, oh ini min 5, masukkan min 5. Ya, jangan dihilangkan nanti ini. Udah gitu X2, oh ini X2 6, masukkan 6. Terus X1, oh ini X1, masukkan negatif 3. Sudah? Nah, kalau sudah benar masukkan angka, kita hitung. Nah, maka M sama dengan, nah, negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 1 tambah 5. Oke. Terus nih X2 kurang X1-nya 6 kurangi. Nah, negatif sama negatif lagi ketemu, dapatnya jadinya positif, berarti 6 tambah 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita jumlahkan, maka M sama dengan 1 tambah 5 ya 6. 6 tambah 3 ya 9. Oke. Nah, ini 6 dan 9 kan sama-sama bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan aja. Maka M sama dengan, sama-sama dibagi berapa nih? Oh, bagi 3 ya. 6 bagi 3 dapat 2. 9 bagi 3 dapat 3. Maka M sama dengan 2/3. Ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, itu aja yang bisa Pak berikan. Selamat dipelajari, silakan dipelajari. Jika ada kesulitan bisa kalian tanyakan. Sekian, terima kasih.